Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Nurhimah. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memperkenalkan cara kerja sebuah sistem komputer. Bagaimana sih cara kerja sebuah komputer itu, sistem komputer ya tepatnya ya. Karena kita tahu bahwa sekarang komputer itu sangat dibutuhkan dan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi para manusia untuk menyelesaikan satu tugas. Nah, banyak yang belum mengetahui bahwa sistem komputer itu bekerja dengan sangat unik ya, dengan sangat cepat dan sangat terstruktur. Nah, itulah dari sekian banyak dukungan atau piranti-piranti yang dibuat ya, yang disambungkan ke dalam sistem ke dalam komputer tersebut, membuat komputer menjadi lebih efisien dan menjadi lebih lengkap ya, karena piranti-piranti tersebut memberikan dukungan ya, mereka memiliki kerja atau kinerja masing-masing ya, memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya itu kembali lagi bahwa mereka ingin mempermudah ya satu aktivitas pekerjaan manusia dalam membuat, mengolah data ya, mengedit file dan segala macamnya agar menjadikan satu keluaran yang bagus, yang baik. Jadi kalau bisa kita istilahkan ada namanya input dan output ya. Nah, user atau manusia sekarang umumnya hanya mengenal input dan output. Mereka belum mengetahui ada peran di tengah mereka, itu namanya CPU atau prosesor ya. Bahkan inilah satu peran yang sangat penting ya, yaitu CPU ini peran yang sangat penting karena di sini aktivitas-aktivitas pemrosesan ya, kinerja dari komputer itu sendiri dapat dilaksanakan di dalam prosesor ini. Nah, di samping saya ini sudah ada namanya bagan dari cara kerja komputer. Kita bisa lihat bersama di awal ada namanya input. Input di sini sangat berguna ya, dan memang menjadi peran penting juga dalam memasukkan data-data, memasukkan instruksi-instruksi, perintah-perintah yang nantinya akan diproses ya oleh CPU itu sendiri. Nah, mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya, input itu, bagian dari input itu apa saja sih, piranti-pirantinya apa saja, device-nya apa saja. Input itu, device-device-nya, rekan-rekan sudah sering menggunakannya, yaitu ada keyboard, ada mouse ya, banyak sebetulnya ya peralatan input itu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk memasukkan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang nantinya akan dieksekusi. Nah, dieksekusi ini diolah datanya, diproses, akan mengeluarkan output. Nah, tetapi pada umumnya pemproses di sini orang belum banyak tahu ya. Karena memang kerjanya yang cukup unik dan cukup ya dalam tanda kutip tersembunyi ya, karena mereka menginstruksikan perintah-perintah di dalam sebuah sirkuit-sirkuit atau bisa dikatakan sekarang motherboard ya atau PCB itu memang perintah-perintah atau instruksi-instruksi komputer dilakukan di situ. Nah, bagaimana cara kerja dari input ini? Nah, ketika rekan-rekan semua menginputkan ya device atau piranti lain ke dalam komputer, itu tentunya akan mengirimkan instruksi ke CPU. Nah, CPU inilah fungsinya untuk memproses bahwa oh, ada masukan nih, ada input ya. Ketika diproseslah, nah di situ ada ROM, ada RAM. Nah, sebagai tempat penyimpanan memori tentunya di sini ya. Jadi setelah diproses itu dapat disimpan apa yang telah dikerjakan. Nah, jadi memang fungsi ROM dan RAM ini sebagai memori itu sangat berpengaruh ya di dalam satu siklus secara kerja komputer. Nah, setelah input masuk diproses ke dalam CPU ya, mungkin dalam waktu beberapa detik atau tergantung sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, ketika selesai pemproses atau CPU ini melakukan tugasnya,
barulah bisa didapatkan output. Output ini seperti apa rekan-rekan mahasiswa? Nah, output di sini contohnya itu seperti speaker, seperti LCD ya. Nah, itulah bentuk outputnya. Jadi berbentuk, misalkan speaker berbentuk suara outputnya. Nah, inputnya apa? Misalkan inputnya mic. Nah, outputnya berbentuk suara. Itulah cara kerja dari sistem komputer yang memang perlu kita pahami supaya kita tahu bagaimana komputer itu bekerja. Nah, di dalam sistem komputer ya, kita harus mengenal namanya komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Ada software, ada hardware, dan ada brainware. Di hardware, rekan-rekan sudah tahu ya, bisa dilihat di bagian di samping saya ini, ada perangkat output, perangkat input, ya, pemrosesan, media penyimpanan. Nah, inilah tugas-tugas dari salah satu bidang ya dalam komponen dasar komputer ini. Tugasnya hardware tuh ya turunannya seperti itu. Ada perangkat input yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Perangkat hardware ini merupakan satu bagian yang penting ya, karena memang kalau tidak ada perangkat-perangkat hardware, pastinya satu sistem komputer itu tidak akan berjalan. Nah, inilah beberapa turunan dari hardware itu yang memiliki perannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada software. Software ini dibagi menjadi dua bagian. Ada sistem operasi, ya, kawan-kawan mungkin sering mendengar ya. Sistem operasi, ada Linux, ada Windows, ya, ada Novel. Nah, itulah fungsi sistem operasi itu di sini juga sangat penting, ya, karena mereka menerjemahkan, ya, menjadi penjembatan antara user dengan hardware atau dengan sistem komputer itu. Lalu ada program aplikasi. Ya, di sini program aplikasi itu untuk mengolah data, ya, untuk membuat sebuah data, mengedit, ya. Dan di dalamnya itu ada turunannya, ada database, ada pemrograman, ya. Tentu rekan-rekan sudah tahu ya, pemrograman, bahasa pemrograman itu untuk membangun sebuah aplikasi itu apa saja. Nah, itulah peran software itu untuk menunjang bagaimana memaksimalkan kebutuhan atau pekerjaan dari manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir ini ada brainware. Inilah otaknya. Ya, sebagai user, kita sebagai pengguna, tugas brainware di sini adalah mengeksekusi. Ya, dia yang mengoperasikan sebuah sistem komputer. Nah, jadi ketiga komponen ini saling menjadi satu kesatuan. Karena satu sama lain menjadi sebuah kerangka, ya, kerangka dalam arti sebuah bagan yang tidak bisa terpisahkan. Ada hardware, software, dan brainware. Nah, inilah ketiga komponen utama, komponen dasar dari sebuah sistem komputer.